Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Bagus Gusti Fauzi dengan NIM 21021004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi saya, yaitu sistem pakar gigi yang akan digunakan untuk video ini digunakan untuk UAS, dan sistem ini akan digunakan untuk skripsi nanti. Oke, jadi untuk tampilan awalnya di sini kalau kita buka halaman awalnya akan tampil seperti ini ya. Halaman utama sebelum ke login atau daftar. Nah, di sini ada dua opsi. Ada masuk kalau sudah punya akun. Ya, seperti ini login, ada email dan password. Kalau belum punya akun, di sini ada daftar. Seperti ini. Nah, jadi mungkin akan saya contohkan dari daftar saja ya. Karena kalau login hanya email dan password, di sini saya contohkan untuk daftar. Nah, misalkan nama saya sendiri, kemudian dengan email saya, kemudian dengan password harus 8 karakter ya. Kemudian di sini ada tanggal lahir, misalkan 2002, kemudian Desember 29. Ini ada jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ada nomor HP. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung klik daftar. Nah, jadi ini contohnya nomor HP saya sudah digunakan ya oleh salah satu user. Saya pakai nomor yang lain. Passwordnya harus diisi lagi ya. Oh, nomor ini juga sudah. Sebentar. Kemudian daftar. Nah, nanti kalau sudah berhasil daftar akan muncul halaman utamanya seperti ini. Nah, di sini akan tampil, kalau untuk user biasa ya, akan tampil konsultasi. Nanti bisa melihat riwayat konsultasi dia seperti ini. Nah, mungkin sebelum ke user, nah di sini juga ada profil, bisa merubah data diri ya. Kemudian ada rubah password atau hapus akun ya kalau memang sudah tidak digunakan, akan menggunakan aplikasi ini lagi. Nah, kemudian selanjutnya ini contohnya kalau akun dengan role user, misalkan saya akan keluar ya, kemudian masuk dengan akun admin. Nah, di sini tinggal masukkan email dan password saja, kemudian masuk. Nah, untuk tampilan awalnya sama. Nah, tapi kalau admin bedanya di sini ada dashboard ya, ada dashboard. Nah, di sini kalau kita klik nanti ada yang pertama muncul adalah dashboard dengan isi jumlah master penyakitnya ada 11, jumlah master gejala ada 50, dan jumlah master solusi ada 6, dan jumlah rules atau peraturannya ada 51 ya. Nah, kemudian di sini ada data, yang pertama ada data individu, masternya data pengguna atau data user ya. Nah, di sini admin bisa melihat siapa saja user yang ada di sistem. Nah, ini bisa dicari juga. Misalkan Bagus mencari, nah nanti akan muncul. Nah, kemudian kalau bisa menambahkan pengguna dari di sini juga ya, sama seperti daftar sebetulnya, tapi di sini ada pilihan role-nya, jadi dia mau dijadikan admin atau user saja seperti biasa. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, misalkan saya mau merubah username yang tadi saya daftarkan, yaitu Bagus, untuk menjadi admin, bisa dengan cara klik tombol pensil di sini, kemudian rubah role-nya menjadi admin, simpan. Nah, user terubah. Kalau kita lihat di sini maka role-nya akan berubah menjadi administrator. Nah, ini sama. Ini untuk menghapus user ya. Kalau dihapus akan hilang usernya. Nah, kemudian ini kalau mau mendetail usernya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada data master. Ada data master penyakit. Yang pertama adalah data master penyakit. Nah, ini adalah contoh master penyakit gigi yang dibutuhkan ya untuk penghitungan sistem pakar ini. Nah, jadi ini sebenarnya akan jadi patokan finalisasinya ya. Jadi penyakit ini mempunyai gejala apa saja nanti bisa dimappingkan. Tapi ini untuk master penyakitnya. Nah, ini kita bisa lihat sudah ada 11 data ya.
Nah, misalkan saya contohkan untuk membuat satu penyakit, bisa klik tambah penyakit di sini. Kemudian nama penyakitnya apa? Misalkan impaksi gigi. Nah, simpan. Nah, penyakit baru terdaftar. Nah, kalau kita lihat di halaman 3 di sini sudah ada impaksi gigi. Ini sama, bisa dihapus, bisa diedit ya. Nah, kodenya ini tidak bisa diedit karena ini otomatis, tapi hanya menampilkan saja. Kemudian ini namanya bisa diedit. Selanjutnya bisa dilihat juga detailnya, ini tanpa edit ya. Nah, selanjutnya misalkan saya contohkan untuk hapus ya, yang tadi impaksi gigi kita hapus saja. Selanjutnya ada data gejala. Nah, ini data gejala bentuknya sama, ada kode, ada nama. Nah, tapi ini lebih ke gejala pasiennya. Nah, contohnya sudah ada 50 data yang bisa digunakan. Ini sama, ada pencarian, bisa mencari berdasarkan kode atau nama. Misalkan 5 nanti muncul ya, misalkan G45 nanti muncul. Nah, bisa juga misalkan saya mau menambahkan, ini tinggal ditambahkan misalkan pusing. Nah, simpan. Nanti sudah otomatis masuk ke gejala pusing di sini. Ini bisa hapus, bisa edit ya, sama seperti ini. Kemudian bisa detail atau melihat saja. Nah, misalkan saya akan hapus pusing ini. Selanjutnya ada data solusi. Nah, data solusi ini adalah solusi yang diberikan ya apabila pasien misalkan dia sakit apa, misalkan dia sakit gingivitis, maka solusinya apa. Nah, ini bisa nanti di mappingkan. Ini adalah master datanya. Jadi misalkan solusinya adalah makan es krim. Nah, ini bisa. Ini kita simpan. Sukses, sudah terdaftar. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada. Bisa hapus, bisa edit, dan bisa melihat detailnya. Sama bisa cari juga. Misalkan saya contohkan hapus saja. Nah, di sini selanjutnya ada data mapping ya. Data mapping. Yang pertama ada data mapping solusi. Nah, di sini jadi yang akan dimappingkan yaitu penyakit dan solusinya ya. Nah, ini contohnya adalah misalkan saya buat satu lagi penyakitnya. Yang tadi ada ya. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa ya. Di sini ada penyakit, misalkan abses sudah dimappingkan dengan solusi S1, S2. Itu ini bisa dihapus, bisa diedit, bisa dilihat ya. Misalkan dimappingkan, nah penyakitnya ini kita pilih. Nah, penyakit yang tampil di sini adalah penyakit yang belum dimappingkan ya. Jadi kalau sudah dimappingkan semua ya kosong ya. Kayak tadi saya buat. Nah, kemudian ada solusi. Nah, apa saja solusinya untuk penyakit ini? Misalkan membersihkan luka dengan air garam, kemudian pemberian antibiotik. Nah, ini bisa dipilih, bisa lebih dari satu ya, berkumur misalkan. Nah, bisa disimpan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah masuk ya. Untuk penyakit impaksi gigi akan diberikan solusi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada gejala. Nah, gejala ini yaitu sama untuk memappingkan ya, yaitu memappingkan penyakit dengan gejala yang diderita. Misalkan untuk gejala, apabila gejala ini diberikan maka akan menghasilkan penyakit ini ya, hasilnya nanti. Ini contohkan misalkan penyakit yang tadi impaksi gigi, apa saja gejalanya, misalkan gusi bengkak berdarah, kemudian luka, kemudian misalkan nyeri pada mulut misalkan. Nah, 2, 5, 11 ya, dengan gejala seperti ini. Nah, nanti akan sudah termappingkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada data laporan. Nah, ada data laporan konsultasi ya. Ini kita bisa melihat konsultasi yang sudah dilakukan oleh pasien. Misalkan dari tanggal kita range dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Juli. Di sini hanya ada satu ya. Nah, ini bisa kita cetak PDF-nya apabila dibutuhkan, atau dalam bentuk Excel. Misalkan dalam bentuk PDF dulu.
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau bentuk Excel, nah ini nanti tampilannya seperti ini. Laporan konsultasi, tanggal dan penyakitnya, pengguna siapa, penyakit. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung ke menu konsultasi ya, yang tadi. Nah, di sini ini contohnya saya sudah melakukan konsultasi yang tanggal 1 ya, buat tanggal 19 bulan 7 yang tadi masuk laporan. Nah, bisa kita hapus, bisa kita lihat. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Misalkan saya konsultasi dulu, kita bisa klik mulai konsultasi penyakit. Misalkan tadi saya mau impaksi gigi ya, kira-kira impaksi gigi yaitu gusi bengkak, misalkan luka antara gusi, kemudian nyeri. Nah, ini bisa dipilih ya sesuai gejala yang lain juga boleh. Nah, misalkan saya sudah memilih 2, 5, dan 11 dan 9. Nah, ini gejalanya apa saja ya, checklist gejala yang Anda alami. Nah, kemudian di sini ada tanggal. Nah, ini kalau misalkan mau di backdate atau dilakukannya kemarin itu bisa. Jadi, tapi defaultnya adalah tanggal hari ini. Nah, kemudian kalau sudah, bisa langsung pilih diagnosa. Nanti ada sukses, konsultasi terdaftar. Nah, jadi penyakit ditemukan. Penyakit yang diderita adalah impaksi gigi. Nah, di sini yang pertama ada detail penyakitnya, nama penyakit, impaksi gigi, kemudian solusi penyakit yang sudah dimappingkan ya apa saja. Kemudian ada riwayat jawaban yang tadi kita pilih seperti ini. Nah, dari gejala ini Anda menderita impaksi gigi dan tingkat keakuratan 50%. Nah, artinya di sini ada beberapa opsi ya. Yang pertama itu yang paling tinggi adalah impaksi gigi, kemudian gingivitis, stage mouth, absces periodontal, parabakal, dan candidiasis. Nah, jadi kemungkinan ya lebih ke persentase hasilnya itu. Tapi yang paling tinggi yang akan diambil untuk penyakit utamanya. Kemudian sebagai pengguna bisa juga mencetak ya, cetak hasil konsultasinya seperti ini kalau dibutuhkan. Nah, nanti misalkan dari sistem pakar tanggal sekian, namanya siapa, gejalanya apa. Nah, 50% ya, solusinya apa saja. Nah, ini jika penyakit berlanjut silakan konsultasi dengan dokter. Nah, ini bisa dibawa pasien misalkan nantinya. Nah, selanjutnya sudah seperti ini. Di sini konsultasi bisa kita lihat ya, bisa kita cari berdasarkan dari tanggal konsultasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di menu dashboard di sini di laporannya dari tanggal 1 Juli misalkan. Nah, ini nanti sudah bertambah ya, ada 2 pasien yang melakukan konsultasi. Pertama lagi gingivitis dan yang kedua adalah impaksi gigi penyakitnya. Oke, baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.